Halo, assalamualaikum. Saya Dr. Mirza. Nah, baik, kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kucing setelah diganti makanan malah terjadi diare. Ini apa penyebabnya dan bagaimana nanti cara mengatasinya. Memang sangat banyak keluhan owner yang mengatakan ketika kucingnya diganti makanan malah terjadi diare. Walaupun tidak semua demikian, tetapi kasus seperti ini sangat sering terjadi ya. Terutama kitten yang masih usia yang sangat kecil kemudian diberikan makanan pertama yang langsung diberikan dry food. Nah, ini beresiko terjadi diare. Harusnya lebih baik diberikan wet food terlebih dahulu supaya pencernaannya bisa menyesuaikan dan nanti tidak akan terjadi diare gitu. Nah, sebenarnya lagi bukan hanya gara-gara mengganti makanan saja yang dapat menyebabkan diare, tetapi pemberian makanan yang kurang tepat juga nanti dapat beresiko terjadinya diare, bahkan terjadi mual, muntah hingga kembung. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Kondisi-kondisi yang sudah kita bahas tadi tidak hanya terjadi pada kucing rumahan ya. Kondisi ini juga terjadi pada kucing liar, yang mana di luar sana mereka makan sembarangan. Kucing-kucing liar ini kan makan makanan yang tidak selalu sama gitu. Nah, misalnya di waktu ini mereka makan makanan ini, kemudian di waktu yang lain mereka makan makanan yang lain pula gitu. Nah, makanya kucing-kucing liar sangat sering ketika kita bawa ke rumah ataupun ketika kita mendapatinya itu sangat sering dalam kondisi diare. Karena sebagian besar yang mereka makan itu pencernaannya tidak sanggup mencerna gitu. Ini disebut dengan intoleran makanan. Intoleran makanan ini dapat terjadi di kucing manapun ya. Walaupun ada owner yang mengatakan kucing saya sering ganti makanan tetapi tidak terjadi diare. Ya, seperti yang kita bahas tadi, tidak semua terjadi diare, tetapi sangat banyak. Ini yang perlu dipahami. Jangan samakan kucing kalian dengan kucing orang lain, belum tentu sama gitu. Apalagi kondisi-kondisi seperti kucing liar tadi yang bisa makan sembarangan, ini sangat beresiko terjadi diare gitu. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya intoleran makanan. Faktor apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kekurangan enzim. Sebagian besar terjadinya intoleran makanan itu karena kekurangan enzim. Padahal enzim merupakan zat yang paling berperan pada proses pencernaan makanan. Nah, seperti yang sering terjadi juga intoleran laktosa, yang mana kucing sangat kekurangan enzim laktase yang bertugas untuk mencerna laktosa, itu gula dalam susu, sehingga nanti gula ini dapat diproses dan tidak terjadi intoleran laktosa yang menyebabkan diare. Tetapi karena kucing sangat kekurangan enzim laktase ini, maka ketika diberikan susu yang mengandung laktosa akan terjadi diare. Bahkan kucing pada usia 2-3 bulan itu sudah tidak ada lagi enzim laktase. Makanya kalian sebenarnya memberikan susu ke kucing itu ya tidak terlalu penting jika sudah di usia 2-3 bulan ke atas gitu. Karena mereka tidak mempunyai lagi enzim laktase yang mampu mencerna laktosa dalam susu. Sehingga nanti jika kalian memaksa memberikan susu pada usia tersebut, maka dapat terjadi diare gitu. Sebenarnya bukan cuma terjadi diare, nanti juga dapat terjadi perut kembung, muntah, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahan kimia dalam makanan. Ada banyak bahan makanan ataupun makanan yang tidak bisa diberikan ke kucing karena ada mengandung zat kimia tertentu seperti dalam kopi, kemudian juga coklat, kemudian teh, keju. Ini sangat berpotensi terjadinya intoleran makanan pada kucing kalian, yang nanti efeknya seperti yang sudah kita bahas tadi, terjadi diare, kembung, mual, muntah, dan sebagainya. Karena dalam makanan tersebut ada mengandung zat kimia yang kucing tidak mampu mencernanya. Nah, bahasan ini sudah kami bahas dalam video yang lain, nanti kami cantumkan link di deskripsi bawah ya. Jadi kalian bisa menontonnya untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kandungan histamin. Dalam makanan yang mengandung histamin, yaitu zat yang dikeluarkan oleh sel-sel pertahanan tubuh ketika alergi muncul. Nah, namun histamin ini juga bisa terbentuk di beberapa makanan, seperti pada
beberapa jenis ikan dan produk makanan yang lain yang tidak disimpan dengan baik, maka akan terjadi proses pembusukan, yang mana nanti akan terjadi pembentukan zat histamin di makanan tersebut gitu. Makanya ada beberapa ikan yang tidak bisa diberikan ke kucing ketika sudah mengalami proses pembusukan, yang bila kucing memakan ikan tersebut maka dapat terjadi intoleran makanan. Nah, jadi kalian wajib berhati-hati memberikan ikan yang tidak segar lagi untuk kucing kalian. Jangan kalian menganggap kucing itu bisa makan makanan yang sembarangan, walaupun kalian memberikan ikan yang memang sudah kalian persiapkan dari kemarin. Jadi kalian mesti cek lagi apakah ikan itu masih segar atau sudah mulai mengalami proses pembusukan. Nah, baik, itulah beberapa penyebab terjadinya intoleran makanan pada kucing. Jadi kalian tetap harus memberikan makanan terbaik untuk kucing kalian supaya mereka terbebas dari penyakit dan tumbuh sehat gitu loh. Nah, lalu bagaimana pertolongan pertama yang bisa diberikan ketika kucing mengalami diare akibat intoleran makanan? Sebagai pertolongan pertama, kalian bisa memberikan oralit, kemudian minum yang cukup, kemudian kalian juga bisa memberikan probiotik. Selebihnya kalian coba bawa ke dokter jika tidak kunjung membaik itu. Masalah diare dan pertolongan pertamanya sudah kami bahas di video yang lain juga, jadi kalian nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi bagian bawah. Kita sudah membahasnya dan kalian akan mengetahui lebih banyak mengenai diare. Nah, baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.